Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Arifin MPDGR CGP Angkatan 10 tahun 2024 dari SMA Negeri 1 Kota Serang. Fasilitator Yunita Fitri Nugrah Heni SPD, pengajar praktik Hajana Miroh MPD. Bapak Ibu guru hebat semua, izinkan saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Rancangan aksi nyata terdiri dari: pertama, latar belakang. Peserta didik tidak menyukai aturan karena selama ini jika mereka melanggar aturan akan mendapatkan hukuman yang cenderung membuat mereka merasa bersalah atau malu. Adapun tujuan aksi nyata yaitu: pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Dua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur aksi nyata ini diantaranya itu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan peserta didik. Kemudian guru dan peserta didik dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Selanjutnya, yang terakhir, terciptanya suasana lingkungan kelas yang nyaman dan positif. Sedangkan lini masa tindakan yang akan dilakukan: pertama, menghadap kepala sekolah meminta izin untuk mendiseminasikan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dan yang ketiga, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, dukungan yang diperlukan, diantaranya yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar tindakan yang direncanakan dapat terlaksana. Selanjutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Dukungan dari orang tua, peserta didik dalam menerapkan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif.
Ini saja mungkin sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat berdiskusi, semangat belajar bersama. Tingkatkan terus kolaborasi di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sayuri Debajet yang memberikan motivasi kepada kita semua supaya kita membentuk kelompok belajar demi memajukan pendidikan khususnya. Langsung saja kita masuk ke acara yang keempat, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ujang Arifin, MPD GR. Kepada Bapak Ujang, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Rahayuningsi SPD beserta waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang Bapak Ibu semuanya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan siang hari ini, tentunya dalam rangka diseminasi mengenai materi budaya positif dan keyakinan kelas. Ya, baik, kita lanjut langsung saja ke pokok bahasan materi. Ya. Konsep utama budaya positif Bapak Ibu sekalian. Nah, konsep utamanya di sini ada beberapa poin. Ada 7 poin. Yang pertama, disiplin positif. Nah, nanti kita akan saya jelaskan satu ini dari misalnya ya. Yang kedua ada kontrol restitusi. Yang ketiga ada segitiga restitusi. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keenam ada perubahan belajar. Yang ketujuh ada motivasi hidup dan terakhir ada keyakinan kelas. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya. Kemudian konsep inti budaya positif, ya seperti yang terlihat di gambar sini ya. Pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, bagaimana sih perubahan paradigma belajar yang kita lakukan sebagai guru, sebagai pendidik di sekolah yang kita ajarkan. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Ya, bagaimana disiplin positif ini kita terapkan baik terhadap diri kita, peserta didik kita, atau mungkin kita berbagi dengan teman sejawat saling mengingatkan. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai kebijakan. Nilai kebijakan ini tentunya nilai yang berkaitan dengan hal-hal positif juga. Ya. Baik, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih yang menjadi prinsip kebutuhan dasar manusia? Nanti kita jelaskan satu-satu. Kemudian yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Nah, guru ini mungkin dari tingkat emosionalnya Bapak Ibu ya, ada tidak terkontrol mungkin ketika sedang kita emosi atau marah, ada masalah di rumah dibawa ke sekolah. Nah, itu harapannya jangan sampai kita harus betul-betul mampu memposisikan diri sebagai posisi kontrol guru ya. Kemudian yang ketujuh ada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati nanti? Nah, ini ada berupa catatan yang tertulis, ada yang tidak tertulis atau bisa dikatakan abstrak. Nah, inilah yang dimaksud dalam keyakinan kelas ini bersifat abstrak, tidak terlihat, tapi merupakan keyakinan yang disepakati oleh siswa dengan guru kita sebagai pendidik ya. Bahan yang akan saya tayangkan melalui channel YouTube, bagaimana sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi ini? Ada 3 poin permasalahan yang tadinya memberikan keyakinan, kemudian perlakuan yang salah, dan kemudian bagaimana pelayanan yang ke arah itu yang betul. Baik lagi. Baik, kita lanjut materi berikutnya. Langsung di yang pertama, perubahan paradigma. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang namanya perubahan paradigma di sini, paradigma ini biasanya kaitannya dengan sesuai dengan hal-hal yang bersifat baru, hal-hal baru, tingkat perkembangan zaman misalnya kita dalam dunia pendidikan. Jadi perubahan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan
lanjut sesuai dengan pelajaran Pancasila. Yang kedua adalah disiplin positif Bapak Ibu. Ya, disiplin positif di sini tentunya kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan harus dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik di sini maksudnya yaitu motivasi yang timbul atau muncul dari dalam diri siswa, bukan dorongan dari orang lain. Biasanya kalau dorongan ini akan bersifat paksaan dari keluarga, dari orang tuanya, sehingga anak apa? Kalau merasa terpaksa itu sangat sulit sekali. Berbeda dengan dorongan dari individunya, itu akan termotivasi dia bagaimana menghabiskan waktu pada malam hari atau dini hari, misalnya jam 3 malam atau jam 4 subuh ya, bangun belajar. Inilah dorongan motivasi saya muncul dari dalam dirinya. Tentunya ini bagian daripada disiplin positif yang perlu ditanamkan, disampaikan kepada peserta didik. Baik, kita lanjut berikutnya, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan di sini berarti kan hal yang positif tentunya. Apa saja? Nah, kalau sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, berpikir kritis. Ini bagian daripada nilai kebajikan positif. Inilah budaya positif. Bagaimana siswa mampu mengaplikasikannya baik di lingkungan sekolah, di keluarga, ataupun tempat bermain di dalam masyarakat seperti itu. Yang kemudian kalau kita lihat nilai kebajikan itu sudah tertanam di dalam kepramukaan, itu termuat dalam baik Trisatya maupun Dasadharma Bapak Ibu sekalian. Ya, yang kita kenal dengan Taci Paparera Hedibus. Apa itu? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cirinya cinta alam dan kasih sayang kepada manusia. Banyak patriot yang sopan dan kesaktian. Ini nilai kebajikan. Kemudian patuh dan suka bermusyawarah. Kemudian rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, sampai kepada suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Nah, itu bagian daripada nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Mudah-mudahan kita sebagai ibu tentunya mudah menyampaikan dan mudah mengaplikasikan bagi diri kita, karena walaupun nilai kebajikan ini tidaklah mudah ya Bapak Ibu, karena manusia itu tidak terlepas dari hawa nafsu, naik turun tingkat keimanan manusia. Tapi kita sebagai guru berupaya secara maksimal mungkin untuk menyampaikan dan untuk memberikan contoh. Kalau apa diajar lewat kalau itu ingat bagaimana kita di depan memberikan contoh, di tengah iman bangun karso, memberikan motivasi semangat, dan kemuliaan daya memberikan dorongan yang baik, memberikan contoh yang baik dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya integritas. Nah, ini kalau di dalam penyuluh anti korupsi ini bagian daripada kewajiban Bapak Ibu sekalian, yang dikenal dengan singkatannya Jumat bersepeda kaki. Ju-nya apa? Jujur. M-nya maknanya mandiri. P-nya tanggung jawab. I-nya berani. C-nya apa? Sederhana. Kemudian P-nya apa? Peduli. Nah, kita tentunya sebagai guru, saya pribadi di sini sebagai calon guru penggerak, Bapak Ibu, peduli berbagi terhadap rekan sejawat Bapak Ibu sekalian. Peduli, ya, peduli menyampaikan walaupun saya hanya satu kalimat menyampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian yang berikutnya D-nya yaitu adil, disiplin D-nya. Kemudian A-nya adil, dan K-nya adalah kerja keras. Ya, saya sejak kelas 6 SD
bagaimana jauh dari orang tua itu kerja keras, artinya mencuci pakaian sendiri, menyetrika sendiri, masak sendiri, itu sudah tertanam. Bagian daripada M-nya ini adalah apa? Mandiri. Walaupun orang tua sudah tidak seolah-olah apa, masih ada tertanam itulah rasa mandiri dalam diri kita. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nilai yang keempat yaitu budaya positifnya kebutuhan dasar manusia. Kita adalah makhluk kita adalah zon politikon, makhluk sosial, makhluk yang selalu berpolitik. Artinya apa? Manusia tidak ada yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan daripada manusia lain. Kita ini berpolitik. Siapa yang bilang manusia tidak berpolitik? Tidak ada satupun manusia yang tidak berpolitik. Artinya berpolitik semua. Politik artinya apa? Secara umumnya cara Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita cara memenuhi kebutuhan seperti haus, minum, politik. Ngantuk, politiknya apa? Tidur. Ya. Ketika ada tugas, politiknya apa? Ada tugas luar. Politiknya apa caranya? Berikan tugas kepada siswa. Itu politik. Cara. Tapi tentunya kita di sini adalah politiknya yang bersifat positif. Nah ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, tentunya kebutuhan dasar manusia banyak, ya, mulai dari sandang, papan, pangan dan sebagainya. Baik, ini garis besar saja, ya. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar lagi. Yang pertama saya bagi ke dalam 5 poin. Bagian bertahan hidup. Nah, saya sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, makhluk berpolitik, bahkan ketika pergi ke wilayah-wilayah lain, bagaimana menerapkan teknik survival, teknik bertahan hidup. Jadi bukan seorang pecinta alam mempertahankan dirinya di hutan, di gunung, ataupun di tempat-tempat yang jauh dari makanan dan sebagainya. Termasuk kita di kota, sebagai pendatang, perantau, bagaimana teknik survival itu kita lakukan. Bagaimana kita tanamkan teknik survival kepada siswa, tapi berkaitan dengan hal-hal atau nilai-nilai positif. Ini teknik bertahan hidup, ya. Kemudian yang kedua, penguasaan. Ya, tentunya penguasaan setiap manusia pasti memiliki tujuan, ya, kaitannya dengan Sang Pencipta, bidang ekonomi lainnya, tapi hal yang bersifat positif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai kita penguasaan mengambil hak orang lain. Nah, itu tidak boleh kita tanamkan kepada siswa. Bagaimana itu tidak boleh hak orang lain berikan. Makanya kalau ada menemukan satu barang itu bagian daripada budaya positif, Bapak Ibu sekalian. Baik, yang ketiga adalah kebebasan. Siapapun bebas, tapi harus bertanggung jawab sesuai dengan konsep aturan yang ada. Begitupun kita tanamkan kebebasan itu kepada peserta didik atau siswa binaan kita di sekolah. Baik. Yang keempat, kasih sayang ataupun rasa diterima. Nah, siapapun membutuhkan kasih sayang, Bapak Ibu. Ya, pada saat setiap manusia memiliki dan membutuhkan, termasuk hewan pun juga sama, membutuhkan kasih sayang, rasa yang diterima oleh lingkungannya. Wah, untuk hal itu tentunya kita sebagai manusia, sebagai guru harus bisa pandai-pandai memilah dan memilih, ya, dan menempatkan fungsi dan diri kita terhadap lingkungan tempat yang kita bekerja, tempat kita naungi. Dimanapun kita bekerja pasti ada masalah positif. Tentunya kita harus bisa menempatkan diri supaya kita bekerja dengan nyaman. Ya, bahasa kasarnya atau bahasa ininya, ya, masa bodoh ketika orang menceritakan kejelekan diri kita. Yang penting kita berusaha bekerja profesional, positif sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Berusaha untuk maksimal memberikan pelayanan prima terhadap apa yang kita yakini positif seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Siapa sih yang tidak ingin hidupnya senang? Biasanya di sini kalau ibu-ibu kan, maaf, bahwa kaum perempuan ini identiknya dengan materi, tidak kuat dengan godaan materi. Berbeda dengan kaum bapak-bapak.
menjadi petani, maksudnya Pak Ibu ya. Berbeda dengan di rumah bersama tanam dengan istri, beda lagi. Baik, inilah motivasi diri. Bahkan saya bagaimana usia di bawah 50 ini ingin cita-cita memiliki perkebunan. Ini sedikit motivasi Pak Ustadz ya. Ingin punya 5, 2, bahkan 50, bahkan 100 hektar Pak Ibu kebun kelapa. Supaya bisa berbagi dengan rekan-rekan lainnya, ustadz-ustadz lainnya. Oh ini Pak Ustadz, belum umroh, ini saya umrohkan nih hasil panen kebun kelapa. Doakan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya terjawab pemikiran itu dengan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT sebagai tanda amanah seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah motivasi hidup saya. Dari hal kecil, ya di bahasa mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi mungkin. Itulah bagian daripada motivasi diri. Kalau kita tidak memiliki motivasi, maka putuslah harapan kita. Sebagai guru, motivasinya tentunya apa? Kita harus terus belajar memicu diri untuk belajar lagi, apalagi di era generasi 4.0 ini. Nah, jangan sampai orang mengatakan gaptek teknologi. Ya, kita harus bagaimana belajar. Makanya saya selalu terlalu kasar atau mungkin mengatakan orang, kita sebagai guru harus tetap terus belajar. Kalau kita tidak mau belajar, maka berhentilah kita mengajar. Itu motivasi diri kita. Kalau kita tidak mau belajar, maka berhentilah mengajar sebagai guru Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang berkesempatan untuk menjadi calon guru penggerak ke depan, saya doakan lebih mudah dan ikut mengikuti di LMC PKB tentang pendaftaran guru penggerak. Mudah-mudahan bisa diterima di periode berikutnya. Amin. Ya Rabbal. Baik, kita lanjut. Bagian daripada motivasi, Bapak Ibu ya. 6. Posisi kontrol guru. Nah ini miskonsensi tentang teori kontrol guru. Ya maaf ya, teori kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Betul ya. Bagaimana ilusinya? Mengontrol murid ini kan begini ya. Kadang murid itu beda-beda begini ya. Ada yang keras, ada yang lembek, ada yang mudah diatur, ada yang susah diatur. Betul ya. Seperti itu. Ada yang rambutnya gondrong, susah diatur seperti anak saya mungkin. Sudah saya sampaikan kata saya itulah. Kalau terlalu dikerasin, saya berpikir lagi, wah, saya mau kontrol diri. Saya sudah menyampaikan, kamu dari sudah mulai belajar mandiri sekarang. Sudah mulai belajar mandiri. Saya tidak akan bicara, tapi perintah langsung bekerja. Baik, ini ilusi guru mengontrol muridnya. Ya, walaupun mungkin ilusinya harapannya harus terapi, tapi harapannya kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, terkadang kita menyampaikan itu, kamu mendoktrin bagaimana, memvonis, tapi harapannya apa? Rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter anak. Saya tidak akan
bangun itu memang sudah terbina sih gitu. Jam 4 sudah bangun. Karena masuk sekolah itu pada saat itu jam 7 kurang seperempat sudah ada di sekolah. Kita jam 5 sudah malas, setengah 6 sudah berangkat. Terima kasih atas saran dan masukannya. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Nah ini, pertama ini disepakati ya bersama Bapak Ibu oleh siswa ya, tempelkan semua. Kemudian ada 3 poin ataupun 2, 3 ini. Kita simpulkan 3 poin. Kemudian keyakinan kelas seperti kita sampaikan di sini seperti hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai setiap harinya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, jujur dan mandiri, saling menghormati, menyayangi, dan bekerja sama. Dan yang terakhir, bersikap baik, ramah, dan baik. Kita lanjut. Nah ini guru diantaranya ada sebagai guru sebagai penghukum, ya Bapak Ibu lah bisa menjabarkannya sebagai penghukum bagaimana. Ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada guru sebagai pemantau, guru sebagai teman, guru sebagai manajer. Nah ini teori Dian Gosin, seorang ahli pendidikan dari 5 poin. Ya ini saya ilustrasi ini sedikit ya di kelas sedang ya biasalah ya proses pembelajaran berlangsung. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Ya, sebagai penghukum, pembuat rasa salah, teman, pemantau, manajer. Ya, sebagai penghukum, ya guru ini berbuat ya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat rasa bersalah, guru di sini berceramah dan mengatakan seharusnya dan titik ibu kecewa dengan kalian dan seluruh titik. Sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, guru menghitung dan mengukur. Ya. Kemudian sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didiknya. Ini sebagai sampel saja Bapak Ibu. Nah ini segitiga restitusi di sini pertama harus stabilkan identitas siswa. Kita stabilkan dulu. Anak-anak kamu nanti ya kita panggil, contohkan atau tanyakan. Yang kedua, tahapan kedua validasi tindakan yang salah dan yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Nah di menstabilkan identitas ini kita sebagai guru ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita menanyakan kepada siswa. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Di tahap kedua bisa kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang keduanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di cara yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Pertama guru misalnya menanyakan keyakinan atas apa yang telah disepakati. Oh iya Bu, saya tidak menghargai gurunya menyampaikan materi. Nah, itu. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, pada saya ingin pintar Bu, tapi saya malas belajar. Itu perlu disampaikan lagi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Menstabilkan identitas. Nah, ini tahapan pertama ya. Nah, ini ada 3 poin. Pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas peserta didik dari identitas gagal ke identitas sukses. Saya gagal, bagaimana semangat lagi sukses? Dan yang ketiga, jangan mengkritik peserta didik yang memiliki identitas gagal. Dan dikritik, tapi kita harus memberikan motivasi, memvalidasi tindakan salah. Yang salah, ini salah ya, yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Prinsip. Yang kedua, guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didiknya dapat memperbaiki hubungan dengan peserta didik itu sendiri. Baik, yang ketiga, tahapan tiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan kepada peserta didiknya Bapak Ibu. Ya ini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita adalah termotivasi
Termotivasi secara intrinsik, ya. Sedangkan yang keduanya saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya penerapan segitiga restitusi di sekolah. Pertama, harus menstabilkan identitas siswa. Dua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Baik, inilah budaya positif Bapak Ibu di slide terakhir tentang lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Tadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda, tidak sama. Kemudian inilah yang bisa saya paparkan, tapi untuk memperjelasnya ada satu tayangan video tentang segitiga restitusi yang sudah saya coba untuk sederhana membuat pembelajaran tersebut. Mungkin bisa saya tayangkan ini terakhir. Bisa disimak secara bersama-sama di terakhir. Ketika ada pertanyaan silakan ditanyakan Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Jalista, guru bahasa Jerman. Pak Ujang, permisi, saya ingin bertanya mengenai segitiga restitusi tadi. Kan kalau dilihat dari video Bapak tadi nggak ada hukumannya ya Pak ya. Jadi kan kayak semacam treatment supaya anak itu menyadari kalau kelakuannya itu salah ya Pak. Nah, gimana kalau si anak tersebut setelah dilakukan treatment dengan segitiga restitusi tapi melakukannya itu berulang kali seperti itu lagi gitu Pak, apakah tetap tidak akan diberikan sanksi atau seperti apa? Baik. Ya, terima kasih Pak Ujang. Terima kasih atas pertanyaan tadi berkaitan dengan segitiga restitusi. Masalah anak tadi ketika melakukan kesalahan bisa sekali, 2 kali atau 3 kali, bagaimana kita sebagai guru? Tentunya kita tadi berkaitan tentang kontrol guru harus betul-betul sabar di sini. Ya, budaya positif itu tadi ada guru menghukum, memberikan sanksi dan sebagainya. Guru sebagai manajer, nah itulah posisi kita di mana sebagai guru. Kalau kita memberikan sanksi punishment yang berat, tentunya itu akan berakibat fatal pada siswa dan akan mengingat sampai kita lulus, atau siswa lulus sampai siswa tua, bahkan tentunya negatif. Tapi harapan kita anak itu ternyata apa? Hal yang positif ke depannya itu sudah lulus akan tetapi di sini kita melakukan suatu punishment yang sangat menyakitkan. Kita harus berusaha untuk melakukan permohonan minta maaf kepada siswa. Langsung kalau kita mengikuti pembelajaran berikutnya mau tidak mau itu harus dilakukan oleh setiap seorang guru. Dia bijak seperti itu, melakukan merefleksi diri bahwa kita adalah manusia, tidak terlepas dari emosi dan lain sebagainya dalam menyampaikan materi seperti itu. Sehingga dari sini kita saling memaafkan baik guru maupun peserta didik atau siswa. Itu yang harus dilakukan, sabar. Kalau kita memberikan punishment yang fatal, maka siswa akan merasa kita guru yang kurang bijak seperti itu. Nah itu budaya positif yang saya harapkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Pak Ujang. Atur nomor.
Karena kan di dalam peraturan kelas pasti ada punishment. Budaya positif tentunya kita sebagai guru harus konsekuensi dan komitmen ya tentang peraturan kelas yang bersifat tertulis ataupun konkret ada tertera tersirat dengan pilihan-pilihan kelas yang bersifat abstrak. Keduanya harus sejalan Bapak Ibu sekalian dan harus kita pahami dan anak-anak juga harus memahami hal itu. Kita dalam memberikan pemahaman tersebut harus bertahap, tidak bisa secara langsung. Nah, ini melanggar poin sekian, tapi kita tentunya memberikan motivasi supaya anak tidak melanggar lagi dengan menegur secara halus, secara baik seperti itu. Biasanya kalau ditegur secara keras, maka anak akan berbalik dan akan selalu mengulang dan mengulang kembali seperti itu. Itu gambarannya dalam pemikiran tentang saya bahwa guru harus bertindak lebih positif menanggapi siswa yang kurang efektif atau kurang baik ataupun ringan, karena sekolah itu diibaratkan laboratorium Bapak Ibu, diibaratkan bengkel, riset penelitian yang kita harus perbaiki dari yang tidak baik menjadi baik, yang menjadi baik menjadi lebih baik. Itulah makanya guru ini ada yang guru siapa itu ya, ahli pendidikan yang mengatakan ada guru profesional, ada guru hebat, ada guru baik, ada guru luar biasa dan lain sebagainya. Kita ini sebagai guru apa kira-kira? Di atas sekian banyak ada 8 poin di sekian banyak itu. Nah itu kira-kira. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita bagaimana menyinkronkan antara peraturan kelas yang tertulis dengan keyakinan kelas yang tidak tertulis atau bersifat abstrak, tapi antara kita sebagai guru dan siswa sama-sama memahami dan memberikan pemahaman yang lebih luas lagi tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kan kita juga kadang masuk karena satu hal ya, kita harus bilang maaf anak-anak, bapak tadi telat ya, karena ada satu hal itu kita perlu sampaikan. Anak-anak mohon maaf ya, bapak ada keperluan, bapak kasih tugas nih melalui KM nanti kumpulkan, itu perlu disampaikan. Walaupun melalui via WhatsApp kepada KM dan KM men-share ke grup kelasnya, itu penting sekali Pak Ibu, karena itu bagian daripada budaya positif kita sebagai tenaga pengajar. Jangan sampai kita lepas dulu saja, walaupun sudah menitipkan kepada guru piket, karena guru piket lupa, udah itulah keterlaluan diri kita nantinya. Kita harus membackup-nya melalui PKM-nya dan piket. Nah, ini sinkronisasi berarti antara peraturan kelas mengerjakan tugas dan keyakinan disiplin mengerjakan tugas itu sejalan. Berarti masih bisa untuk memberikan punishment-nya. Bisa, tapi jangan terlalu memberi apa? Ya, kan sesuai dengan peraturan kelas itu kan. Biasanya kan kalau kita membuat peraturan kelas itu juga kesepakatan kelas nih, kalau ya. Ini nanti apa, gitu kan pasti akan ada kesepakatan juga. Ada. Sebenarnya mungkin nggak tahu itu disebut keyakinan kelas atau enggak, tapi untuk supaya anak itu melaksanakan ini dari mereka ini pasti ada. Kalau tidak seperti ini hukumannya ini. Ya. Cukup mudah.